Assalamualaikum, selamat sore Bu Hervi. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Lita. Bagaimana kabar Bu Lita hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Hervi, kira-kira Bu Hervi hari ini sedang sibuk atau tidak? Saya ingin sedikit mengobrol dengan Bu Hervi. Oke, kebetulan sekali saya sedang tidak sibuk Bu Lita. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu untuk Bu Lita? Iya Bu, saya sedikit bingung atau gelisah ya, ingin mengobrol dengan Bu Hervi. Siapa tahu nanti nih akan ada pencerahan untuk saya Ibu. Jadi kita ingin ngobrol supaya pencerahan. Baiklah, sebelumnya saya mau tanya dulu apa tujuan dari obrolan kita ini Bu Lita? Ya Ibu, saya ingin mendapatkan ide, solusi, saran, dan masukan untuk saya Bu Hervi tentang pembelajaran proyek kreatif kewirausahaan saya dengan kasus yang ada di kelas 11 kuliner 2 Bu. Oh, baik. Bu Lita ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu Lita tadi ya, tentang anak kelas 11 kuliner 2 ya yang tadi Bu Lita sampaikan. Eh, Iya betul. Bisa diceritakan Bu Lita tentang masalah apa? Masalahnya apa Bu Lita? Iya Bu, ini saya sedikit menceritakan kronologinya ya Bu. Saya harus bagaimana Ibu, kemarin kan saya itu mengajar proyek kreatif kewirausahaan di kelas 11. Kebetulan saya mengajar dua kelas, yaitu 11 kuliner 1 dan juga 11 kuliner 2. Nah, karena saya mengajar dua kelas ini, jadi saya melihat perbandingan antara kedua kelasnya, Bu. Karena saya ini mengajar PKK, agar anak supaya dapat berwirausaha, jadi Bapak Kepala Sekolah menghendaki anak-anak supaya berlatih berwirausaha. Nah, dari sekolah itu kita diberikan modal 200.000 Bu setiap kelompok. Nah, kebetulan dari dua kelas itu dibagi menjadi 12 kelompok. Jadi satu kelas 6 kelompok. Nah, selama satu semester ini, semester 1 Bu, saya selalu memantau anak-anak di dalam kelas, juga tidak lupa saya memotivasi anak-anak. Nah, kemarin pada saat akhir semester 1 Bu, pas saya berkomunikasi dengan anak-anak, saya begitu kaget Bu melihat perbedaan yang terjadi di dua kelas tersebut. Jadi kelas yang pertama di kelas 11 kuliner 1 itu saya melihat keuntungannya paling sedikit itu 400.000 Bu. Jadi 400 sampai 500.000. Sedangkan di kelas yang satunya itu hanya paling banyak 160.000 Bu. Bahkan ada Oh, yang mendapatkan keuntungan hanya 60.000 dari modal 200.000. Nah, beda sekali Bu itu Lita. iya beda sekali Ibu. Jadi di sini saya merasa, loh dari dua kelas ini kok perbedaannya sangat signifikan lah. Nanti kalau misalkan di semester 2 saya kepinginnya kan hasilnya paling tidak sama ya Bu. Saya ingin mencari tahu bagaimana nih, gimana kalau hasilnya nanti di semester 2 lebih bagus lagi, seperti itu Bu. Hal apa yang harus saya lakukan supaya hasilnya sama seperti KN1 atau malah lebih baik daripada KN1? Seperti itu Bu Hervi. Oke, jadi saat ini Bu Lita merasa bingung ya karena ada perbedaan di dua kelas yang diampu sama Bu Lita tadi. Bu Lita rasa ada satu kelas yang hasilnya belum maksimal, yang masih belum bisa bekerja sama dengan baik ya Bu Lita. Jadi Iya Bu betul. Lita di sini juga mengharapkan nantinya di semester 2 menjadi lebih baik lagi ya. Seperti itu Bu Lita? Iya Bu, betul sekali. Iya, baik. Tadi Bu Lita menyampaikan bahwa anak-anak kelas 11 kuliner 2 yang tadi Bu Lita sampaikan masih kurang kompak dan kurang semangat dalam mengerjakan dalam melakukan wirausahanya tadi ya yang tadi Bu Lita sampaikan. Nah, sebelumnya apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Lita itu untuk membuat semangat anak-anak lagi seperti itu Bu Lita? Iya Bu, sebelumnya saya menyampaikan omset dari kakak kelasnya dulu yang sudah pernah berlangsung. Pikir saya ketika mengetahui omset kakak kelasnya, dia akan termotivasi. Nanti saya ingin mendapatkan lebih dari kakak kelasnya, seperti itu. Saya juga memberikan motivasi menjadi wirausaha muda yang baik, karena nantinya ketika mereka lulus, mereka tidak perlu mencari-cari pekerjaan, tapi mereka bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Selain itu, saya juga melihat kepada diri saya sendiri, saya memberi contoh karena saya juga berasal dari wirausahawan yang berusaha dari nol, Bu. Usaha kecil seperti itu. Oke. Wah, keren sekali ya Bu Lita ya.
Jadi benar sekali ya, sebagai seorang guru kita juga harus memberi teladan yang baik ya, seperti yang tadi disampaikan sama Bu Lita. Nah, selain tadi kan Bu Lita sudah menyampaikan motivasi kepada anak-anak ya, yang tadi disampaikan Bu Lita. Nah, di sini saya mau bertanya, nah dari skala 1 sampai 10 itu Bu Lita, di mana posisi Bu Lita dalam mencapai tujuan anak untuk mendapat tujuan. Jadi apa yang sudah dilakukan Bu Lita tadi itu sudah mencapai skala berapa menurut Bu Lita jika skala 1 sampai 10? Menurut saya masih kecil sih Bu, masih di posisi 5 karena saya belum memantau anak-anak secara seutuhnya seperti itu Bu. Jadi saya masih merasa di posisi 5 Bu. Oh, berarti 10 masih setengahnya ya Bu Lita ya. Iya Dari Bu. skala 1 sampai 10 Bu Lita masih merasa masih di posisi 5. Nah, baiklah. Sebenarnya yang diinginkan Bu Lita sampai di skala berapa, di posisi berapa? Seperti itu Bu Lita. Paling tidak mungkin di posisi 8 Ibu. Oh iya, berarti belum mencapai ya Bu Lita. Bu Lita masih Belum ya. posisi 5, sedangkan yang diharapkan Bu Lita adalah di posisi 8. Baiklah Bu. Nah, kira-kira selain memberikan motivasi, ada cara lain untuk yang akan dilakukan Bu Lita untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Lita? Ini sih masih di bayangan saya ya Bu, kalau menurut Bu Hervi, jika saya meningkatkan motivasi anak-anak, selain meningkatkan motivasi, saya juga meminta anak-anak untuk bergiliran berkelompok di counter. Di sebelah lab kan ada tempat counter ya Bu, jadi anak-anak bergiliran, nanti agar saya dapat melihat pembuatan produk hingga nanti pemasaran serta berapa keuntungan yang didapatkan. Nah, saya bisa memantau anak-anak di jam istirahat atau mungkin pada saat nanti akan jeda-jeda saya jam kosong, saya bisa melihat anak-anak. Nah, nanti itu akan bergilir Ibu. Bagaimana ya Bu? Wah, bagus sekali idenya Bu Lita. Kalau menurut saya, ide yang tadi Bu Lita sampaikan dengan membuat tiket konter atau bergiliran ya Bu Lita ya, itu sangat bagus sekali menurut saya. Nah, di situ nanti juga yang seperti disampaikan Bu Lita, tepat sekali, nantinya Bu Lita tetap akan bisa mengawasi ya, seperti yang tadi disampaikan Bu Lita. Nah, kira-kira nih Bu Lita akan melakukan hal tersebut dalam jangka waktu berapa? Lamanya berapa? Berapa lama Bu Lita? Seperti itu. Kira-kira 1 bulan Bu. Nanti 1 bulan saya akan melihat perkembangannya apa ya Bu? Bagaimana menurut Bu Hervi? Bagus Bu Lita. Menurut saya dalam waktu 1 bulan tidak terlalu cepat. Insya Allah dengan waktu 1 bulan itu kita bisa lah melihat perkembangan anak nantinya atau apakah hal itu bisa berhasil atau tidak kayak gitu bisa dilihat. Nah, sekarang apa komitmen Bu Lita sendiri terhadap rencana aksi tersebut? Bagaimana? Karena kemarin saya membagi kelompoknya, saya berpikir apakah itu yang membuat anak-anak menjadi tidak kompak. Ya Bu, saya akan melakukan pembaharuan kelompok dengan membebaskan anak-anak memilih kelompoknya. Setelah itu saya akan membagi jadwal dan pastinya akan selalu memotivasi kegiatan anak-anak di counter, Ibu. Iya, tepat sekali Bu Lita dengan membebaskan mereka memilih kelompok, tentu akan membuat mereka semakin bebas dalam menentukan pilihannya. Maksudnya seperti ini, bisa jadi dengan dia memilih kelompoknya sendiri, mereka akan lebih semangat. Jadi mereka melakukan sesuatu itu dari hati. Jadi saya sependapat dengan yang disampaikan Bu Lita tadi bahwa dengan membebaskan anak untuk memilih kelompoknya bisa meningkatkan motivasi anak dalam melakukan kewirausahaan tersebut. Ya, nah di sini dari percakapan kita tadi Bu Lita, kira-kira apa saja sih yang sudah Bu Lita dapatkan? Iya Bu Hervi, beruntung sekali saya bisa berkomunikasi dengan Bu Hervi. Dari percakapan ini saya jadi mendapatkan ide dan solusi dari percakapan dari tadi dengan Ibu, terus terkait dengan murid saya. Semoga kedepannya anak-anak juga dapat kompak dan juga hasilnya nanti sesuai dengan harapan, jiwa berwirausahanya lebih berkembang lagi. Jadi
luar biasa sekali Bu, jadi saya lebih lega lagi berkomunikasi dengan Ibu. Terima kasih Bu Hervi. Alhamdulillah Bu Lita. Semoga percakapan kita sore hari ini dapat memberikan manfaat dan mudah-mudahan memberikan solusi yang menjadi permasalahan Bu Lita tadi di awal, dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang diharapkan baik Bu Lita maupun sekolah, seperti itu ya Bu Lita. Dan jangan lupa untuk mencatat perkembangannya agar nanti dapat digunakan refleksi teman-teman yang lain, teman-teman yang lainnya, seperti itu Bu Lita. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Ibu Hervi sebelumnya. Semoga nanti Bu Hervi tidak ada lagi jeda. Jadi ketika saya nanti ingin ada masalah, ingin berkomunikasi, saya bisa menghubungi Ibu lagi. Baik, sama-sama Bu Lita ya. Terima kasih kembali, senang bisa ngobrol senang dengan Bu Lita. Silakan jika memang ada permasalahan yang perlu didiskusikan, saya sangat senang sekali bisa mendengarnya ya Bu Lita. Jadi silakan bisa untuk dikomunikasikan. Semangat terus Bu Lita. Baik Ibu, terima kasih. Selamat sore, di sini pada ruang kolaborasi sesi 2, praktek demonstrasi pertama yaitu kasus dari Ibu Hervi, saya menjadi coach dan Bu Hervi menjadi coach. Kita mulai nggih. Siap. Selamat sore Bu Hervi. Selamat sore Bu Lita. Gimana Bu Hervi kabarnya hari ini? Baik Bu Lita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi tampaknya Bu Hervi tidak seperti biasanya nih, kurang semangat, senyumnya kurang penuh nih. Biasanya kalau senyum penuh sekali. Gimana Bu Hervi? Ada yang bisa dibantu nggak? Iya ini Bu, saya sedang bingung. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar di kelas. Saya pikir masih banyak kurangnya ini Bu. Oh, kompetensi di kelas. Tujuannya Bu Hervi untuk meningkatkan kompetensi tersebut apa nih? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, Bu Lita, yang menyenangkan. Selama ini, selama saya mengajar, masih banyak anak yang kurang memperhatikan, kurang fokus. Mereka masih asik bermain sendiri dengan temannya, sehingga kelas menjadi ramai, Bu Lita, dan tidak kondisif. Seperti itu, Bu Lita. Oh, jadi kelas Bu Hervi itu ramai dan tidak kondusif. Lalu apa yang akan dilakukan Bu Hervi untuk mencapai tujuan tersebut Bu Hervi? Saya rasa saya sudah mencoba dengan metode pembelajaran yang menarik Bu Lita, tapi saya rasa masih belum berhasil, masih banyak anak yang kurang memperhatikan, seperti itu Bu Lita. Padahal Bu Hervi sudah banyak mencoba metode-metode pembelajaran ya. Menurut Bu Hervi, tantangan apa yang membuat Bu Hervi sulit untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, saya rasa saya masih kesulitan ketika membuat anak fokus untuk memperhatikan ketika pembelajaran sedang berlangsung Bu Lita. Apa yang berarti Bu Hervi kesulitan untuk membuat anak fokus ya. Berarti apa yang Bu Hervi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu Hervi? Oke, baiklah Bu Lita. Yang saya membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk kelas 1 Bu Lita, agar mereka bisa fokus dan memperhatikan saat pembelajaran berlangsung, seperti itu Bu Lita. Oh, berarti Bu Hervi itu mengajar di kelas 1. Sebelum Betul kita sekali. mencari solusinya, mari kita bahas terlebih dahulu strategi yang ada di kelas 1. Apakah Bu Hervi sudah mengetahui penyebab dari anak-anak yang kurang fokus di dalam pembelajarannya Bu Hervi? Mungkin saja mereka merasa bosan karena pembelajaran yang Bu Hervi lakukan atau metodenya kurang sesuai dengan usia mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa anak kelas 1 itu kan senang dengan metode belajar sambil bermain, mungkin masih terbawa suasana waktu di taman kanak-kanak Bu Hervi.
Benar sekali ya Bu Lita, saya pikir seperti yang dikatakan Bu Lita itu metode pembelajaran yang saya lakukan masih kurang sesuai dengan usianya seperti yang tadi Bu Lita katakan, mereka mungkin masih terbawa jenjang sebelumnya ya Bu Lita. Selain itu Mm-mm. juga metode yang saya berikan kurang bervariasi sehingga anak kurang fokus, kurang menarik, kurang tertarik seperti itu Bu Lita. Oh gitu, berarti Bu Hervi sudah mulai mengerti ya strategi pembelajaran yang akan Bu Hervi lakukan. Nah, jika demikian kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar mereka tertarik dengan pembelajaran dari Bu Hervi. Misalkan pada mata pelajaran matematika, kita bisa menggunakan permainan ular tangga berhitung dengan dadu, nanti anak-anak bisa menambahkan jumlahnya berapa. Nah, selain itu bisa juga pada mapel bahasa Indonesia. Mungkin selama ini Bu Hervi belum pernah melakukan pembelajaran di luar kelas. Coba sekali-sekali mungkin Bu Hervi bermain atau melakukan pembelajaran di luar kelas atau di luar ruangan, Bu. Benar sekali ya Bu Lita, seperti yang tadi Bu Lita sampaikan, memang saya jarang sekali mengajak anak untuk belajar di ruang di luar kelas ya Bu Lita. Jadi mereka bisa jadi bosen. Saya juga masih jarang menggunakan permainan-permainan yang bisa digunakan pada yang sesuai dengan materi seperti itu yang tadi disampaikan Bu Lita. Untuk pelajaran matematika bisa menggunakan dadu seperti yang tadi disampaikan Bu Lita. Memang benar saya masih jarang sekali menggunakan metode-metode permainan yang seperti tadi Bu Lita sampaikan. Baiklah Bu, saya akan mencobanya di pertemuan selanjutnya seperti itu. Betul Bu Hervi. Nah, mungkin selain itu kita juga perlu menambahkan penguatan-penguatan positif seperti memberi pujian pada saat mereka mengikuti pembelajaran ibu. Jadi ketika anak-anak itu memperhatikan ibu, ibu memberikan apresiasi. Mungkin mereka akan lebih merasa senang lagi, Bu. Iya, ya, Bu Lita benar sekali. Anak kelas 1 kan masih suka pujian ya Bu ya. Iya, Jadi betul, Bu. bisa saya praktekkan saran dari Bu Lita bahwa selain memberikan metode yang seperti tadi disampaikan yang menarik menggunakan permainan, kita bisa menambahkan pujian ya. Jadi anak tujuannya biar anak lebih semangat lagi dalam melakukan sesuatu ya. Meskipun memberikan pujiannya harus sesuai dengan porsinya ya Bu ya, biar tidak Iya, betul, berlebihan. Bu. Baik Bu Lita, akan saya coba saran dari Bu Lita tadi memberikan pujian ketika anak berhasil atau bisa memperhatikan pembelajaran dengan fokus. Seperti itu Bu Wah, Lita. iya betul sekali Bu Hervina. Gimana nih Bu Hervi, apakah sudah memiliki gambaran strategi pembelajaran yang tepat untuk anak kelas 1 setelah kita melaksanakan komunikasi ini? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan saya terapkan supaya anak tertarik dan fokus dalam pembelajaran. Seperti yang tadi Bu Lita sampaikan, bisa menggunakan permainan yang sesuai dengan usianya. Selain itu juga bisa mengajak mereka bermain di luar kelas supaya tidak bosan. Kemudian tadi juga ditambahkan oleh Bu Lita kita untuk memberikan pujian, karena pada dasarnya anak masih kecil di kelas 1 masih suka dengan pujian ya Bu Lita. Jadi untuk apa ya yang sedang saya bingungkan itu Bu Lita. Iya Bu Hervi, alhamdulillah saya rasa Bu Hervi sudah mendapatkan jawaban dari kegelisahan tadi Bu Hervi di pembelajaran kelas 10. Semoga Bu Hervi bisa menerapkan strategi-strategi yang baru sehingga pembelajaran di kelas 10 atau kelas 1 ini lebih meningkat lagi, anak-anak lebih semangat. Semangat Bu Hervi, semoga berhasil. Oke, Bu Lita, akan saya terapkan di kelas 1 saya ya Bu Lita ya. Jadi Iya. nanti metode-metode yang tadi sudah kita bahas akan saya terapkan di kelas 1 SD. Terima kasih Bu Lita buat diskusi kita sore hari ini. Semangat, sukses Oke, selalu. terima kasih.